Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya di akhir pekan ini? Mulai. Oke, ada yang dapat cuan dari BBKP this week, ada dapat cuan dari mana lagi teman-teman? Mungkin ada cut loss kecil-kecil juga ya. Oktober tinggal 2 hari bursa lagi. Kalau mau bertanya Q&A boleh, chat boleh. Oke, udah banyak yang ini ya teman-teman ya, udah banyak yang join. Kita mulai bentar lagi ya teman-teman ya, dikit lagi kita tunggu dikit lagi semuanya. Ya, nanti saya akan cerita ya untuk yang beberapa cut loss kayak SMRA gitu, itu sebenarnya kalau buat swing trader cut loss yang investingnya. Oke, saya mulai aja ya teman-teman ya. Buku bacaan yang basic tentang saham itu ini di buku aku ya. Ini buat pemula, benar-benar buat pemula banget gitu. Jadi buat mulai ada yang nanya tadi ya. Oke, saya akan mulai untuk materinya hari ini. Di publikasi tertulis judulnya adalah turnaround stock, tapi kemudian saya terpikir untuk kasih juga tentang portfolio design. Kenapa demikian? Karena banyak sekali teman-teman yang pertanyaannya seputar portfolio design. Karena banyak sekali yang bingung ya, ini masih boleh nambah nggak sih untuk investasi yang ini atau itu. Terus kalau blue chip kan misalkan BCA, BRI bagus, itu masih boleh masuk nggak? Terus untuk yang second liner boleh beli berapa banyak. Banyak sekali teman-teman trader dan juga investor hasil investasinya atau hasil tradingnya itu tidak maksimal karena bukan karena salah milih saham, tapi karena portfolio desainnya kurang bagus ya. Artinya apa sih portfolio desain kurang bagus itu? Portfolio desain kurang bagus itu ketika Anda beli kebanyakan di satu saham yang seharusnya tidak boleh dibeli terlalu banyak, atau Anda malah beli terlalu sedikit pada satu saham yang seharusnya bisa dibeli lebih banyak. Ini untuk tiap orang beda-beda. Jadi ini aku akan kasih clue-nya supaya teman-teman juga bisa sesuaikan dengan modal masing-masing. Nah, untuk M-Trade ke depannya kita akan kasih untuk robo advisory supaya portfolio desain tiap orang ini bisa custom. Jadi saran-sarannya untuk custom. Sekarang lagi kita kembangin ya. Jadi teman-teman yang belum join M-Trade bisa join supaya kita juga bisa kasih pengembangan terus buat teman-teman semuanya gitu. Oke, saya akan mulai dari sentimen yang saat ini terjadi dulu ya, teman-teman ya. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari Sekuritas semuanya. Dari Sukor Sekuritas ada BCA Sekuritas, ada Fintraco Sekuritas, Sukor CGS CIMB, FAC, Cipta Dana, MNC, Trimegah, Victoria, BNI, Provindo, Dana Reksa, Sinarmas, Mandiri, dan juga Maybank Kim Eng. Oke, teman-teman semuanya saat ini sentimen kita masih menunggu pemilu Amerika. Yang paling dekat itu pemilu Amerika. Dan juga yang ditunggu-tunggu banget adalah sebenarnya stimulus ya. Kalau misalkan Joe Biden terpilih, dia bakalan kasih stimulus yang sangat besar. Namun untuk Joe Biden sendiri, dia ini berani untuk naikin tax di Amerika. Ini baik untuk negaranya, tapi nggak bagus untuk
pengusahanya, sehingga banyak sekali orang yang memilih untuk mengalihkan uangnya ke emerging market. Nah, kalau Trump malah kebalikan, dia turunin pajak di Amerika, sehingga kalau Trump turunin pajak, lebih turun lagi, itu menguntungkan pengusaha-pengusaha yang ada di sana, investasi akan lebih banyak di sana, gitu. Jadi itu kurang bagus untuk negara-negara berkembang atau emerging market seperti di Southeast Asia, salah satunya adalah Indonesia. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya market lebih prefer Joe Biden yang menang. Tapi kalaupun Trump yang menang, teman-teman nggak usah khawatir, nggak akan berdampak negatif juga ke market. Karena apa? Karena siapapun yang menang nanti akan kasih stimulus ya, kasih itu namanya kebijakan fiskal. Mengapa demikian? Karena The Fed udah mentok, dia udah nggak bisa turunin lagi suku bunga 0%. Apakah ada kemungkinan suku bunga negatif? The Fed tidak mau memberikan suku bunga negatif, meskipun Trump kepengen banget supaya bisa ada suku bunga negatif gitu. Jadi dia banyak intervensi ke bank sentral, sehingga bank sentral Amerika juga nggak suka tuh dengan Donald Trump. Mereka lebih prefer Joe Biden yang terpilih gitu. Oke. Nah, untuk jumlah penganggurannya sendiri sejak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober ini sudah mulai berkurang ya untuk jobless claim-nya. Which is ini artinya lebih bagus saat ini ya, dulu tinggi banget ketika bulan Juli, dan utang di Indonesia ini naik dengan debt to GDP mulai lebih dari 30%, dan ini mulai agak-agak lampu kuning sebenarnya, tapi ya semua negara mengalami hal yang sama, so masih ditolerir lah. Kalau misalkan satu negara aja, cuman Indonesia yang mengalami ini, debt to GDP-nya naik, sementara negara yang lain baik-baik saja, nah itu nggak bagus. Nah, untuk realisasi PEN sendiri di Indonesia baru 49,5%, sehingga artinya masih banyak ruang di Indonesia, masih banyak dana untuk stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau dari pemerintah sendiri ini masih supportnya terhadap masyarakat itu masih sangat bagus sekali terhadap perekonomian, masih ada ruang lah, paling nggak sampai setengah tahun ke depan. Waktu itu saya sempat baca Presiden Jokowi bilang ketahanan Indonesia terburuk banget, skenario terburuk itu bisa bertahan sampai Desember jika COVID-19-nya tidak teratasi. Tapi meskipun COVID-19 terus naik, di Indonesia ini kemarin memutuskan untuk tidak lockdown, bahkan PSBB-nya juga nggak terlalu ketat-ketat amat, sehingga perekonomian masih bisa berputar, sehingga ketahanan untuk ekonominya bisa jauh lebih dari itu, ya bisa sampai pertengahan 2021 jika kondisi masih sama seperti ini. Kalau perkiraan saya kondisi akan jauh lebih baik, sehingga ketahanannya juga bisa jauh gitu, bisa sampai 2021 akhir. Perekonomian juga pastinya udah mulai semakin membaik di 2021. Nah, ini kabar baik, 3 juta vaksin mulai siap masuk di akhir 2020, dan vaksin merah putih diproduksi pada 2021. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya cara kerja vaksin itu gimana, tapi yang jelas kalau saya perhatikan pemerintah Indonesia sendiri lebih memilih untuk perekonomian tetap jalan daripada melakukan lockdown sehingga perekonomian berhenti gitu. Oke, kita bisa memvaksin diri kita sendiri dengan rajin pakai masker ya teman-teman ya. Nah, ini yang kemarin sentimen hotnya adalah kenaikan cukai rokok, ini masih diambang ketidakpastian, dan kemarin kalau aku perhatikan kayaknya ada potensi nggak jadi sih naik jadi 17% ini, karena dianggap udah ketinggian banget ngebebanin industri untuk rokok ini sendiri. Jadi kemarin itu kalau saya baca-baca dari informasi yang saya dapat sekitaran 10-11%, berpotensi 10-11%. Ini nggak jadi ini. Ya, jadi nanti kita tunggu aja keputusannya. Keputusannya paling lambat sih bulan November. Tapi kalau misalkan dia jadi, nanti gimana kita bahas secara spesifik ya untuk saham-saham cigarettes. Oke, sebelum saya bahas tentang portfolio design, saya nanti juga akan bahas tentang defensive stock, turnaround stock. Saya akan bahas dulu tentang investing and trading strategy untuk dasarnya, karena saya percaya di sini pasti banyak juga teman-teman yang baru bergabung, ya. Dan nanti sore, ketika video ini diputar kembali, banyak juga teman-teman yang masih pemula dan bahkan belum member, mungkin baru pertama kali masuk di pasar saham gitu. Baru pertama kali masuk di pasar saham, sehingga teman-teman mungkin
masih ngeraba-raba strateginya gimana. Di dalam saham ada 2 strategi besar, kita bagi jadi investing dan trading strategi. Banyak yang bilang investing itu jangka panjang, trading jangka pendek, tapi nggak ngerti sebenarnya tuh investing tuh kayak gimana sih mindsetnya, investing gimana, trading itu gimana mindset utamanya. Mindset utama investing adalah membeli bisnis bukan membeli saham, dengan fokusnya sebenarnya adalah pada laba perusahaan atau pembagian dividen itu sendiri. Namun karena dividen di Indonesia, perusahaan-perusahaan ini bagi dividennya nggak banyak, maka dari itu banyak teman-teman yang investing ini juga berharap pada kenaikan harga saham, of course, termasuk kita. Namun kenaikan harga saham yang diharapkan untuk investing ini adalah dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Jangka panjangnya berapa panjang? Jangka panjangnya sekitaran 5 tahun lebih ya. Jadi ada yang 1 tahun investing, ada yang 5 tahun lebih. Sedangkan kalau untuk trading fokusnya adalah untuk imbal hasilnya berupa capital gain atau kenaikan harga saham di dalam jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah di bawah untuk swing trading dan 6 bulan atau lebih untuk super trader gitu ya. Super trader itu memanfaatkan tren jangka menengah. Karena fokusnya berbeda, maka cara analisisnya pun berbeda. Untuk investasi, kita fokus pada operasional perusahaan, kesehatan perusahaan, kemampuan perusahaan menghasilkan laba ke depannya bagaimana. Kemudian untuk trading, kita fokus hanya pada harga saham, supply and demand, volume dan juga likuiditas. Ya, jadi sangat penting sekali. Mungkin kalau teman-teman tanya, apakah trading harus perusahaan yang fundamentalnya bagus? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau investing harus perusahaan yang fundamentalnya bagus. Tapi kalau trading itu enggak harus bagus. Kalau trading itu fundamentalnya kalau trading bukan lihat fundamental, tapi lihat harga, volume, dan juga likuiditas. Likuiditas dilihat dari mana? Yang pertama dilihat dari volume, yang kedua kita lihat dari bid offer. Kalau teman-teman yang sudah member, seringkali kita kasih tahu ya, saham yang ini likuiditasnya bagus, ini nggak bagus. Contohnya Harum itu kemarin breakout, tapi kita nggak rekomend karena likuiditasnya agak-agak kurang gitu. Jadi kita filter juga berdasarkan likuiditas untuk saham-saham yang kita rekomendasi. Nah, kalau untuk investing sendiri, analisis yang dipakai mutlak adalah analisis fundamental perusahaan, sedangkan analisis teknikal menjadi pelengkap untuk timing beli jual, yaitu analisis teknikal monthly. Sedangkan untuk trading, yang mutlak kita gunakan adalah analisis teknikal. Nah, fundamental analisis gimana dong? Apakah digunakan juga? Kalau dulu saya sama sekali tidak menggunakan fundamental analisis dalam trading, sekarang kita menggunakan sedikit ya, jadi tambahan aja fundamental analisis untuk trading, kita melihat dari apa? Dari sentimen-sentimen, dari kebijakan-kebijakan, berita-berita terbaru tentang perusahaan tersebut. Jadi sebagai contoh, sebuah perusahaan dia ada sentimen tentang contoh paling baru banget adalah merger dari bank-bank syariah sehingga harga sahamnya naik ya. Kita sell on news keluar berita keluar, justru kita seringkali malah udah jualan gitu karena udah discounted di chart sebelum berita keluar, kadang harga saham udah mulai naik dulu gitu. Kemudian berita yang lainnya contohnya adalah pembangunan pabrik baterai. Nah, pabrik baterai ini sangat menguntungkan sekali untuk emiten-emiten seperti Antam, Nickel, Antam, INCO, Inco, dan juga TINS ya. Jadi 3 perusahaan itu. Nah, maka dari itu kita juga mulai watch untuk perusahaan tersebut. Nah, analisis fundamental untuk trading contoh lainnya adalah kita melihat sentimen apa yang terjadi nanti di akhir tahun. Yang pertama window dressing, yang kedua adalah di akhir tahun sentimennya cenderung positif untuk sektor komoditas, termasuk permintaan batu bara, permintaan bahan bakar, itu sangat tinggi di akhir tahun karena memasuki musim dingin di banyak negara. Sehingga kita mulai watch untuk sektor komoditas, coal, oil, ya, gas. Nah, dari situlah kita menggunakan analisis fundamental untuk trading lebih pada sentimen-sentimen jangka pendeknya aja. Jadi dulu kita sama sekali nggak pakai, sekarang kita mulai pakai. Anyway, trading tetap kita fokusnya adalah analisis teknikal,
investing kita fokusnya tetap analisis fundamental, sehingga technical itu adalah pelengkap. Dalam trading, fundamental adalah pelengkap saja. Artinya, kalau fundamental perusahaan masih struggle, selama likuiditas dia masih oke, dan harga dan volumenya juga bagus, kita bisa tradingkan. Nah, yang terakhir, timing beli jual. Timing beli jual. Jadi ini satu slide ini sering saya ulang, tapi selalu ada informasi yang baru di sini ya. Ini saya bilang kita trading pakai fundamental baru kali ini saya ceritakan gitu. Nah, bicara tentang investing ini ada dua macam untuk timing belinya. Lump sum itu artinya sekali beli. Sedangkan kalau nabung saham itu belinya secara periodik, disebut juga dengan strategi dollar cost averaging. Beli secara bertahap dan bukan hanya ketika turun saja, tapi ketika pasar saham misalkan turun, kemudian dia naik, nah ini beli secara bertahap, tetap masuk. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Sedangkan kalau trading, ini ada dua macam, swing trading dan super trader. Meskipun saya udah jelaskan berulang-ulang, journey dari tiap orang berbeda-beda. Banyak yang masih nanya perbedaannya apa. Saya akan jelaskan singkat. Kalau swing trading, ini rentang waktunya di bawah 1 bulan, bisa jadi dalam 1 hari aja atau beberapa hari. Sedangkan kalau super trader, ini rentang berapa bulan. Saat ini masih banyak yang swing trading. Bulan Agustus kemarin, Juli Agustus itu kita udah mulai banyak masuk ke super trader. Tapi market masih belum confident. Ya, salah satu yang ditunggu adalah pemilu presiden Amerika. Market masih belum confident. Sehingga kemarin saham-saham super trader yang kita pilih udah mulai breakout dan sesuai sistem, semuanya sesuai sistem. Tapi kemudian breaking down lagi. Maka dari itu kita harus mengikuti sistem, jadi banyak kena cut loss. Oleh karena itu, kita mengubah lagi strategi kita adjust lagi, kita lebih banyakin untuk swing trading. Pada September kemarin, September Oktober ini masih banyak swing trading. Bahkan saham-saham yang untuk super trader pun ketika dia naiknya signifikan banget dan kita ngelihat ada gelagat nggak bagus, kita langsung keluar cepat. Contohnya BRIS. Itu banyak banget yang nanyain kemarin BRIS super trader, tapi kalau udah kok keluar duluan kenapa? Nah, ini super trader, dia ngikutin tren jangka panjang, ini tren harian, bukan jangka panjang, jangka menengah, ini sekitar beberapa bulan. Sedangkan kalau swing trader memanfaatkan pantulan, bulan Maret kemarin justru malah kinerja swing tradernya bagus-bagusnya ya. Jadi kenapa? Karena saham itu habis jatuh dalam, kemudian mantulnya kencang banget. Maret, April itu malah bagus-bagusnya. Kalau market lagi sideways, diam-diam, nah itu yang agak susah tuh ya. Ini swing tradingnya. Bisa juga swing trading selain dengan buy on weakness, maka swing trading itu bisa dilakukan dengan buy breakout. Bentuknya mirip kayak gini, tapi dia ambilnya cuma satu gerakan aja. Ya, jadi ini harga saham sideways, kemudian breakout. Ini cuma satu movement aja gitu. Nah, itu bedanya swing trading dan super trader. Pembatasan resikonya pun juga super trader lebih luas, pastinya lebih besar karena profitnya juga lebih jauh gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk, ini tadi saya udah bahas, secara sekilas saya udah bahas ya. Kita akan masuk ke dalam pemilihan strategi. Jadi ada beberapa strategi dalam market ya. Ada strategi yang namanya kalau investing itu ada strategi disebut dengan, saya coba share untuk whiteboard. Investing ini ada strategi yang namanya value investing. Pekan lalu saya udah menjelaskan tentang cigar butt investing atau strategi murni value investing. Kemudian ini ada strategi yang disebut dengan growth investing. Nah, ini guru-gurunya ini adalah Benjamin Graham, David Dodd. Kalau growth investing, ini gurunya adalah Charlie Munger dan Philip Fisher. Ya, Philip Fisher. Oke. Warren Buffett di mana dong? Warren Buffett dulunya di sini. Kemudian dia mulai bergeser ke sini. Warren Buffett di tengah-tengah. Dia pakai ini, dua-duanya. Oke.
Bedanya apa? Murni value investing dengan growth investing. Value investing murni benar-benar mementingkan valuasi aja yang disebut juga dengan strategi Cigar Butt. Ini yang aku jelaskan pekan lalu. Cigar Butt investing, aku ulang sedikit ya. Cigar Butt investing ini benar-benar cari perusahaan yang valuasinya murah dan seringkali tidak bisa menggunakan PER, karena kalau menggunakan price to earnings ratio di dalam melihat valuasi biasanya akan minus karena earnings-nya biasanya minus. Cigar Butt investing ini biasanya kita mencari perusahaan yang PBV-nya, price to book value-nya kurang dari 1 ya. Jadi PBV-nya kurang dari 1. Nah, ini teman-teman untuk salah satu kriteria untuk Cigar Butt investing, dan dia bisnisnya sedang terhantam, bisnisnya lagi kondisinya kurang bagus baik secara manajemen ataupun secara bisnis modelnya. Tapi investor-investor yang memilih dengan strategi Cigar Butt investing ini melihat prospek ke depan, lebih melihat ke prospek ke depannya, potensi bagus. Apa artinya Cigar Butt? Kenapa dinamai Cigar Butt? Sebenarnya yang namain Cigar Butt ini adalah Warren Buffett. Waktu itu Warren Buffett melihat bahwa strategi value investing murni yang diperkenalkan oleh gurunya Benjamin Graham ini, dia melihat bahwa oh, ini tuh kayak orang ngambil puntung rokok yang udah jatuh, kemudian diambil sisa-sisanya, masih ada asapnya, masih ada apinya, kemudian ditarik beberapa hembusan gitu masih bisa, kemudian sampai puntung rokoknya mati. Istilah kata untuk mendapatkan profit yang kecil gitu. Kendalanya apa? Warren Buffett kenapa dia bergeser strateginya ke sini? Ketika menggunakan strategi Cigar Butt, maka likuiditas dan kapitalisasi dari perusahaan itu biasanya juga kecil. Yang murni value investing itu strateginya benar-benar dapatnya saham-saham yang dia punya likuiditas kecil, kapitalisasi kecil, dan selain itu juga seringkali terjebak dalam value trap. Apa artinya value trap? Value trap artinya adalah saham itu valuasinya terlalu murah sehingga nggak naik-naik. Nah, menjelang tahun 60-an, Warren Buffett mulai kenalan dengan yang namanya Charlie Munger dan Philip Fisher, dua gurunya dalam berinvestasi, dan ini Warren Buffett berkenalan dengan Philip Fisher dari bukunya Common Stocks Uncommon Profit. Common Stocks Uncommon Profit ini, dan Philip Fisher ini terkenal sekali dengan strateginya yang disebut dengan scuttle butting. Scuttlebutting artinya terjun langsung ke lokasi, ke lingkungan. Versi modern daripada scuttlebutting ini saya sebut dengan quantitative trading. Ya, quantitative trading ini benar-benar ngelihat ke kondisi, misalkan nih contoh, pengen tahu Walmart rame nggak, mall rame nggak gitu. Itu ada satelit yang ngelihat jumlah mobil yang berkumpul di situ sampai kayak gitu. Ini di Amerika, di Indonesia masih sangat minim sekali ya. Dan kalau saya bilang di Indonesia masih too early. Jadi kita nggak usah pikirin di sini. Oke, kita balik lagi ke value investing and growth investing. Nah, Warren Buffett kenapa beralih ke growth investing? Karena saham-saham yang dipilih di value investing ini udah terlalu kecil, di mana Berkshire Hathaway-nya dia udah semakin gede, duitnya semakin gede, nggak bisa dong masuk ke perusahaan yang kayak gini-gini lagi. Akhirnya dia memilih combine dengan growth investing. Intinya kalau growth investing adalah, aku balik ke presentasi aku. Nah, kalau growth investing itu dia melihat bisnis dulu, baru manajemen dan profitabilitas, dan yang terakhir valuasi. Dari sinilah dia bisa melihat perusahaan-perusahaan yang prospeknya bagus. Maka dari itulah Warren Buffett kemarin menjual perusahaan airlines karena dia udah konsepnya dia melihat bisnis model terlebih dahulu. Kalau Warren Buffett masih menggunakan murni value investing, mungkin dia akan nungguin perusahaan airlines ya, habis dijual, mungkin dia akan nungguin perusahaan airlines murah banget, kemudian dia beli lagi gitu. Tapi sampai sekarang juga Warren Buffett masih beli lagi untuk perusahaan airlines. Padahal valuasinya juga pasti udah diskon banget gitu. Jadi dia udah pakai strategi ini. Anyway, mana yang akan kita gunakan saat ini, apakah pure value investing atau mix dengan growth investing? Kalau kita mix dengan growth investing, kita udah
dapat 12 saham ya, dapat 12 saham dan itu udah agak mahal-mahal. Kita akan pilih, kita akan bergeser sedikit ke Sigarbat Investing, which is dari pekan lalu saya juga udah arahkan agak ke Sigarbat Investing, tapi tetap yang ke depan punya prospek. Jadi bukan Sigarbat Investingnya yang diem sepanjang masa. Sigarbat Investing yang saya pilih adalah sebelum COVID-19 dia bagus. Dan sekarang ancur-ancuran karena COVID-19, sehingga nanti setelah COVID-19 akan membaik gitu. Plus kita lihat berdasarkan analisis teknikalnya. Nah, kalau investasi, hari ini kita judulnya ngebahas tentang investasi, trading aku bahas juga di akhir ya. Nah, kalau untuk investasi saat ini, kita juga memperhatikan secara teknikal upside-nya berapa banyak dari setiap saham. Nanti aku akan kasih lihat upside-nya berapa banyak. Aku akan ulang untuk yang ini teman-teman supaya Anda bisa ingat semuanya dan juga ngerti ya. Anda bisa ngerti, ini nggak kayak gini chartnya. Saya kasih penjelasan dulu supaya nggak salah membaca grafik ini. Di bawah, ketika market jatuh, ini di sini ini bulan Maret, April, bahkan sampai saat ini pun masih ya. Ini banyak saham yang lagi masih di bawah di sini. Jadi ini jatuh. Ini saatnya untuk value investing. Saham-saham perbankan waktu itu Maret April ini di sini ini value investing. Tapi ya kalau untuk saham-saham yang sektor yang abandon sektor kayak properti dan konstruksi ya, ini masih di sini banget nih. Ini di bulan September sampai sekarang sampai Oktober, ini properti konstruksi masih di sini. Ini propcons. Ini kalau banking big caps-nya di sini udah mulai di sini sekarang. Ini September Oktober bankingnya udah mulai di sini. Oke, aku ulang ya, semoga nggak bingung. Banking di posisi stage 1 ini itu ketika dia Maret April. Sekarang sudah mulai agak-agak di sini. Sedangkan kalau yang sekarang posisinya masih di bawah, ini adalah sektor properti, konstruksi, mining, retail, dan sektor yang lainnya, ya yang turnaround, yang kedampak banget COVID-19. Nah, kalau ada saham yang posisinya di sini, ini kita lihat valuasinya. Jika valuasinya bagus, ini cocok untuk value investing. Baik untuk saham yang growing, mix dengan growth investing tadi ya, value investing in growth company, ataupun saham-saham yang secara fundamental earnings-nya tahun ini jelek, tapi tahun depan potensi bagus. Dan ketika di sini, aku bersihin dulu untuk gambarnya. Share screen aku udah ke share belum ya? Oke, nah perhatikan teman-teman, ini di sini selain bagus untuk value investing, ini peluangnya adalah swing trading. Kalau ada saham yang di stage 1, Anda mau super trader ini agak kelamaan. Nah, begitu udah breakout dari sini, ini mulai masuk ke stage 2, ini udah bisa mulai di super trader, tapi masih agak-agak riskan. Saran saya kalau baru breakout, ini kebanyakan dari saham-saham ini kita masih nge-swing gitu ya. Udah bisa di super, tapi masih agak riskan. Kenapa? Karena di sini banyak orang yang nyangkut-nyangkut nih. Ini di sini ada banyak nyangkuters gitu. Jadi pasti naik turunnya juga agak-agak rough. Oke, baru di sini di tengah-tengah ini udah mulai pakai strategi super trader. Kemudian di atas ketika dia sideways lagi, udah naik dia sideways lagi, ada baiknya kita wait and see. Kemarin ada banyak banget saham-saham, contohnya TKIM dan INKP juga, dia udah masuk ke stage 2, kemudian dia stagnan lagi. Indi juga udah seperti itu, masuk ke stage 2, stagnan. AALI juga udah masuk ke stage 2, stagnan. Kalau dia breaking down dari pola sideways-nya, dia akan masuk ke stage 4 lagi. Tapi kalau dia bertahan dan dia naik lagi, berarti ini adalah stage 3. Jadi penentuan apakah 1 atau 3 ini dari breakout atau breakdown-nya. Oke, aku kasih contoh. Ini sempat terjadi ini di bulan Januari sampai dengan Februari akhir. Nah, kemudian
Februari akhir jatuh sampai bulan Maret ini di sini. Oke. Dan ketika swing trading, kalau lagi di stage 4 ini, harus ekstra hati-hati, nunggu turunnya harus sabar, nggak boleh terburu-buru. Naiknya, jualnya juga harus cepat. Naik dikit, jual. Nah, waktu itu kita dapat di bulan Maret lumayan banyak. Oke, sekarang kita bicara tentang portfolio management. Portfolio management tahun ini, 2020 ini, sekarang kita ada banyak saham yang bisa kita value investingkan. Peluang ini sangat jarang sekali. Namun banyak orang tidak tahu bagaimana mendesain portfolionya. Bingung karena pilih saham apa ya, misalkan udah saya kasih tahu sahamnya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kemudian berapa banyak di portfolio masih boleh masuk atau enggak, itu pada bingung semuanya. Nah, saya coba kasih gambar seperti ini. Jadi strategi yang kita gunakan untuk investasi saat ini lebih ke value investing ya. Value investing cara belinya dengan cara dollar cost averaging. Value investing cara belinya adalah nyicil beli atau nabung saham sampai dengan bulan Desember. Oke. Ini adalah peta untuk portfolio management. Big fund manager, mereka menggunakan pola seperti ini, meskipun nggak sama persis ya. Di sini mereka kadang gunakan, ada sebagian ke money market juga, ke money market instrumen yang lain gitu. Jadi ini adalah porsinya. Defensive stock dan big caps. Kemudian other big caps yang cyclical, ini yang defensifnya. Kemudian baru ke sini untuk turn around and cigarette investing, value investing murni, tapi yang ini lebih berisiko dan juga dia kapitalisasi dan likuiditasnya masih kecil. Likuiditas itu jumlah saham yang diperdagangkan. Kapitalisasi adalah jumlah saham dikali dengan harga saham yang beredar semuanya. Kalau likuiditas itu dia lagi bid overnya berapa banyak aktif, volume transaksinya sekarang bagaimana, nah itu adalah likuiditasnya. Baru kemudian kalau duitnya gede nih ya bisa dibagi kayak gini. Ini trading untuk saham-saham yang non-volatile, yang di sini untuk saham volatile trading. Contohnya apa? Volatile trading, BRIS itu masuk volatile. Oke, saham-sahamnya apa aja dong? Saya akan ceritakan dulu kriteria dari masing-masing ini sebelum saya ceritain sahamnya apa aja. Yang disebut dengan defensive stock adalah basic and primary needs. Pangsa pasarnya besar, dia punya economic mood, artinya jika terjadi sesuatu krisis di dalam market, ini saham-saham ini masih akan bertahan. Dia tahan krisis, ya. Jadi perusahaan ini biasanya datang dari consumer goods, cigarettes, utility, dan farmasi. Cigarettes sih nggak terlalu defensif ya, tapi lumayan juga masih bisa bertahan, mereka nggak sampai rugi yang gimana-gimana gitu. Oke, yang masuk dalam defensive stocks paling defensif banget adalah Unilever. Terus kemudian Kalbe Pharma ini tidak terlalu defensif karena kalau US dollarnya menguat, rupiah melemah, ini biasanya dia kena agak-agak turun gitu karena dia bahan bakunya dibeli dengan sebagian besar menggunakan USD. Kemudian ICBP, INDF ini agak-agak ke sini ya sebenarnya ya, karena dia punya ada CPO di dalamnya, agak cyclical dan gandum. Kemudian ini ada GGRM, HMSP. Nah, yang paling kuat banget di sini adalah Unilever. Unilever itu tahun 2008 dia nggak turun, tapi dia ke samping aja. Yang lainnya turun, dia ke samping aja. Kelemahannya dari defensive stock, Anda harus paham karakter dari masing-masing saham. Kelemahannya adalah dia lambat atau ini saya bilang lelet geraknya. Geraknya nggak bisa cepat, sehingga fungsinya dari defensive stock ini adalah fungsinya paling utama melindungi portofolio Anda atau uang Anda dari inflasi. Udah itu aja. Jadi manage your expectation dengan defensive stock. Mereka tidak akan lari cepat.
Tapi dalam jangka panjang, kalau Anda punya duit, bingung mau taruh di mana, kebanyakan duit ya, bingung mau taruh di mana, taruhlah di defensive stock ya. Jadi resikonya juga kecil, naik turunnya kecil. Dan jangan berharap profit cepat dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Untuk perusahaan-perusahaan kayak gini, ini super slow. Kecuali GGRM dan HMSP sekarang valuasinya lagi murah-murah banget, upside-nya agak-agak lumayan, tapi jangan juga diharapkan untuk profit-profit cepat. Oh, satu lagi, other big caps, ini yang agak-agak cyclical ya. Ini sebenarnya bisa masuk ke sini. Nanti aku akan jelaskan. Di sini sebenarnya masuk TLKM. Satu lagi di sini. Dia cukup defensif karena dibutuhkan oleh masyarakat banyak di era modern. Oke ya. Kemudian yang kedua, cyclical stock. Ini terpengaruh kondisi ekonomi, siklus bisnis, alam, bukan primary needs, sifatnya substitusi, dia naik saat economic boom dan turun saat resesi. Dia tidak tahan krisis. Yang masuk ke sini adalah sektor finance, property, dan agriculture. Jadi sebenarnya untuk banking itu masuk ke sini. Tapi di Indonesia, banking itu yang dia punya kapitalisasi paling besar di Indonesia, terutama BCA dan BRI, sehingga porsinya bisa dimasukkan ke sini, boleh ya. Jadi lumayan gede. Jadi dua ini termasuk yang besar, banking, BCA, BRI, BMRI, BBNI. Pertanyaannya kan sekarang semua pada bingung kan, ini udah bukan murah-murahnya boleh masuk atau enggak. Nanti saya kasih tahu ya, level harga boleh masuk di angka berapa. Oke. Balik lagi ke sini sih. Nanti akan saya jelasin lagi untuk bagan itu ya. Nah, di sini ada properti harusnya masuk ke sini juga. Cuman aku turunkan properti ke sini. Turn around, kenapa? Karena properti ini sekarang lagi kondisinya agak terdampak pandemi, agak parah, lumayan parah terdampak pandemi di 2020 kemarin. Kemarin tuh di kuartal kedua. Oke. Kemudian untuk yang terakhir adalah turnaround stock. Nah, ini yang tadi aku sebut dengan cigar butt investing, atau bisa juga disebut dengan value investing murni, pure value investing. Dari jelek jadi bagus, perubahan bisnis modelnya, kita ngelihat prospek ke depannya. Saat ini masih ada risiko ketidakpastian dan mulai diakumulasi oleh big money, kemudian PBV-nya kurang dari 1. PBV itu price to book value ya. Jadi salah satu cara untuk menghitung valuasi. Oke. Nah, maka dari itu karena yang turnaround tadi masih ada risiko ketidakpastian, kita masukkan di sini. Kesimpulannya, di sini Bapak Ibu tahu dong ya, ini yang ini trading dan ini volatile trading. Bagaimana mengatur portfolio Anda? Kayak gini, teman-teman. Ya, jadi ini BCA, BRI, BNI ini termasuk cyclical sebenarnya, tapi kita masukkan di sini karena dia big caps. Ini kayak gini pembagiannya. Oke. Ini contoh aja ya, ini contoh aja. Kalau yang Itama, Omni ini contoh aja karena buat trading kan ganti-ganti ya. Ini juga di sini untuk yang trading ini ganti-ganti, jangan dianggap ini sahamnya harus ini. Tapi kalau buat yang lainnya, untuk yang defensif, untuk yang cyclical, untuk yang di sini turn around, ini boleh dimasukkan ke dalam portofolio Anda. Pertanyaannya adalah perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan big caps ini, saya bahas dulu yang di sisi kiri dan sisi kanan ini yang gede-gede ini. Anda perhatikan BCA ini per kebetulan tidak kita cantumkan di sini. Hari ini kita banyak menggunakan PBV. Ini pernya udah mahal banget. Unilever, PBV-nya mahal. PBV-nya mahal. Kemudian juga Unilever ini juga, wah gila banget nih PBV-nya mahal banget nih. Ini juga mahal. Tapi kalau dilihat HMSP ini dari pernya masih agak-agak mendingan ya, tetap murahan GGRM untuk valuasi pernya karena kemarin labanya HMSP agak-agak turun di tahun 2020 ini. Terus dari perusahaan blue chip ini
yang valuasinya masih murah apa? Dilihat dari PBV-nya. Oke, saya akan lingkarin BBNI. Nah, ini teman-teman saya di institusi, mereka juga ngelihat, wah ini BBNI masih murah nih valuasinya, masih bisa masuk. Untuk BMRI sendiri, ini valuasinya PBV di bawah 2, tapi bukan yang super murah banget. Jadi, kesimpulannya untuk blue chip perbankan, jika teman-teman pengen mengisi di sini, ini ibarat ember, ember tuh diisi dengan batu-batu besar dulu, batu-batu besar, baru diisi kerikilnya, baru teman-teman isi dengan pasirnya. Nah, sekarang kita pilih dulu dong batu besarnya. Jangan tahu-tahu langsung nanyain yang kerikil atau pasirnya gitu. Dari 4 perbankan ini, kalau teman-teman pengen berinvestasi, kalau Anda tanya saya, BCA, BRI, ini udah mahal nggak? Oh, udah mahal BCA. BRI fair value. Mandiri sedikit terdiskon, BNI super terdiskon. Masih PBV-nya di bawah 1. Nah, jadi teman-teman yang diperbankan belum punya sama sekali, Anda boleh ambil BNI. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang bahwa BNI saya alihkan ke BCA karena untuk merampingkan portfolio saya, ya. Tapi kalau saya lihat sekarang BNI udah valuasinya murah banget, kemungkinan saya akan beli lagi nih BNI ya. Jadi melihat valuasinya nih sangat-sangat murah sekali. Dan BCA saya gimana? Apakah dijual? Oh enggak, tetap BCA, BRI saya yang udah dapat dari modal kemarin-kemarin, mas saya tetap hold aja. Kemudian kalau misalkan kepengen banget punya BCA dan BRI, gimana dong? Masih boleh beli nggak? Sebenarnya saat ini kalau dibilang murah enggak, tapi masih ada upside, masih bisa naik. Nanti saya akan kasih tahu upside-nya ya. Nah, kalau untuk Mandiri sendiri biasa-biasa aja dia. Oke. Saya akan kasih lihat untuk upside-nya. Untuk upside-nya di sini udah nggak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan saham-saham properti dan saham-saham retail itu sampai ratusan persen untuk upside-nya. BCA itu upside sampai ke level tertingginya 16-20% aja. Saya akan kasih lihat dalam bentuk chart juga supaya teman-teman ada gambaran. Ya, saya akan kasih lihat untuk BBCA, kenapa upside-nya kecil? Yang kita gunakan untuk cari upside sebenarnya adalah sampai ke level tertingginya. Nah, ini sekitaran 20% aja. Jadi BCA ini upside-nya masih agak-agak kecil gitu. Terus kemudian BRI. BRI upside-nya paling 15-36%. 36% ini udah upside terjauhnya dia. Paling optimisnya saya gitu. Jadi kalau upside-nya yang normal-normal dalam beberapa bulan itu sekitaran 15%, tapi kalau upside sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun itu sekitaran 37%. 37 sampai 40 masih bisa lah ya. Ini yang paling optimisnya saya. Terus kemudian, apakah semua saham upside-nya sampai ke level tertinggi? Nggak selalu. Oke. Kemudian Unilever, ini upside-nya juga, upside-nya malah mendingan Unilever karena dia sempat jatuh dari tahun 2018 kemarin ya. Jadi ini udah super discounted kalau dari historical. Dari historical dia discounted, tapi kalau dibandingkan dengan saham-saham lain nggak bisa dibilang discounted. 40%. Ini sekitaran setahun 2 tahun ya. 40% lumayan tinggi, tapi setahun 2 tahun. Nah, kalau ini 6 bulan, sekitaran 6 bulan sampai setahun tuh 26% gitu. Untuk Unilever sendiri, ini sifatnya sangat defensif banget dan orang-orang suka, meskipun PBV-nya sekarang mahal, ini termasuk yang paling murah selama beberapa tahun terakhir. Sekarang kita ke consumer goods. Untuk Unilever, Indofood, dan ICBP, untuk Indofood dan ICBP, ini asetnya juga udah nggak banyak nih, teman-teman. ICBP ini asetnya cuma 8-25% aja. %, di sini, 8% tuh di sini, ya. Jadi 8% tuh angkanya target 10.600. Kalau 25% di 12.000. Mungkin teman-teman berpikir, wah kalau targetnya pendek gini buat trading bisa nggak ya? Targetnya cuma berapa persen, tapi kan dia tercapainya nggak dalam waktu yang cepat, teman-teman ya. Maka dari itu saya bilang tadi di awal, saham-saham seperti ini tuh nggak bisa Anda harapkan untuk cuan cepat buat trading. Kalau Anda nggak sabar, Anda mau cuannya cepat,
di saham-saham yang lain, nanti saya kasih tahu gitu. Kalau saham yang ini lebih ke melindungi uang Anda daripada nganggur aja di bawah bantal atau di tabungan. Kalau ada uang lebih, boleh dimasukkan ke saham-saham tersebut. Tapi tetap harus punya tabungan. Tidak boleh semua tabungan dimasukkan ke saham. Dan kalau duitnya masih cukup, artinya bahasa Jawa itu, kalau duitnya masih belum cukup buat investasi itu jangan dipaksain investasi. Saya sempat mendengar cerita dari beberapa member, ada beberapa yang kena PHK, ada yang kena dirumahkan, dikurangin gajinya segala macam. Lalu bingung investasi sahamnya gimana. Nah, itu sebenarnya mindsetnya yang di awal salah. Ketika belum ada uang nganggur, better belajar dulu. Belajar dulu ngikutin kayak gini nggak masalah. Nanti kalau udah cukup uang baru masuk. Wah, telat dong, ntar saham-sahamnya udah nggak discounted. Nah, nanti kan kita pakai strategi yang lain lagi. Jadi nggak usah FOMO juga, yang duitnya masih belum cukup mah ke depan bisa pakai strategi super trader dan selalu ada. Saya 13 tahun di pasar saham nggak pernah nggak ada saham naik gitu. Cuman strateginya yang beda-beda gitu ya. Oke, kemudian untuk HMSP dan GGRM, perhatikan upside-nya masih lumayan gede. Kenapa? Karena memang dia masih belum naik gitu. Nah, untuk valuasi ini memang GGRM lebih murah. Dua ini karakternya beda. Meskipun valuasi GGRM lebih murah, tapi net profit margin selama 5 tahun terakhir, marginnya dia itu gedean di HMSP. Jadi kalau misalkan nanti ada kena kenaikan cukai rokok, itu HMSP dia masih punya ruang margin yang lebih lebar daripada GGRM. Tapi plus minus sekali lagi, mereka serve dua market yang berbeda. Kalau gudang garam itu serving market low end, di mana meskipun marginnya kecil dia main quantity. Jadi ya dua-duanya menurut saya bagus. Kalau upside secara teknikalnya ini masih lumayan tinggi, aku akan kasih lihat untuk HMSP dan GGRM. Anda akan perhatikan dari visualnya aja kelihatan banget bahwa saham-saham yang tadi itu udah agak-agak kemahalan secara teknikal juga. Nah, ini untuk HMSP, saya nggak ambil sampai ke level tertinggi ya. Saya cuma ambil ke salah satu MA di sini, MA 100, itu 112%. Perkiraan 1 tahun. Untuk 6 bulan perkiraan sekitaran 50%. Jadi target di harga 22. Kemudian untuk HMSP untuk 1 tahun target sekitaran 3.000. Dan kalau mau mencapai level tertingginya, ini saya perkirakan sekitaran 2 tahun dengan return imbal hasil upside-nya sekitaran 240%. Disclaimer ya teman-teman, ini perkiraan semuanya 200%. Nah, tapi kalau kita melihat dari technical yang paling low risk saat ini adalah saham-saham ini. Nah, kita beralih lagi ke GGRM. Buat teman-teman yang merasa harga sahamnya dapatnya agak-agak beda dikit, wah GGRM best price 40.000 nih, aku dapatnya di 41. Ya sudahlah, 41 nih. Anda perhatikan ya. Dari 40.000 sampai ke level ini 111%. Aku turunin dikit ke 40.000. Ya, ini sekitaran 113%. Kalau dari 41.000, ya 42 lah. Kalau dari 42.000, itu berapa? 104%. Jadi nggak berasa. Jadi teman-teman yang investing, kalau portofolio investing Anda naik turun dikit 10%, 12% dalam jangka pendek, that's normal. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Ini gudang garam mungkin ada yang kemarin dapat di harga agak atas 45.000. Kalau Anda buat investing, itu masih normal, masih oke. Bahkan sampai 50.000 pun masih bisa gitu. Ya, kalau dapat di bawah kan cuannya juga lebih cepat, pastinya lebih bagus. Tapi agak-agak di atas dikit, nggak masalah. TLKM ya. TLKM dia punya PBV 2,72, secara PBV dia nggak terlalu murah. Kita lihat untuk TLKM upside-nya. Oke, TLKM upside-nya ini saya juga nggak ngambil dari level yang tertinggi. Untuk beberapa bulan ke depan, ini sekitaran 27%. Dan kemudian, kalau untuk sekitaran 1 tahun, ya ini 1 tahun bisa sampai sekitar 60%. Untuk 2 tahunnya dia bisa sampai 80% lebih ya untuk TLKM. Jadi teman-teman perhatiin banget, yang lain itu udah naik-naikan, dia TLKM baru mau reversal. Dan perkiraan aku nanti November, Desember, Januari, Februari, dan sampai pertengahan tahun depan ini bakalan naik arahnya. Oke, ASII.
Ini TLKM aku tambahin ya, bisa sampai 80%, tapi ini dalam 2 tahunnya. Untuk ASII, dia termasuk yang cyclical sebenarnya. Saya masukin ke bagian yang cyclical tadi ya. Untuk ASII ini teman-teman, upside-nya sekitar 62% sampai 65% sampai ke puncak ya untuk ASII ini. Nah, ini di sini monthly chart dia juga udah ada tanda reversal nih. Kalau saya perhatikan nanti ke depannya juga bakalan naik. Masih boleh masuk nggak untuk saham-saham ini? Kalau ngelihat dari PBV-nya yang masih murah saat ini adalah BBNI, BMRI, INDF PBV murah, tapi harga juga udah agak-agak di atas. Ini murah. Tidak harus semuanya Anda miliki. Kalau Anda nggak bisa dapat BCA, dapat BNI nggak apa-apa. Di consumer goods, kalau Anda nggak bisa dapetin ICBP atau INDF, Anda dapetin GGRM nggak apa-apa. Ini di tiap sektor udah ada. Kalau di sini Anda lebih suka harganya masih di bawah TLKM, yang BBV-nya masih murah, SII, boleh pilih salah satu. Semuanya bagus. Oke, sampai saat ini saya akan cek dulu untuk Q&A yang terkait dengan 12 saham ini. Ya, ada yang nanya apakah sekarang momen yang pas untuk belanjakan modal kita untuk investasi seperti BBNI? Iya, bisa. Jangka menengah, 2 saham aja nanti saya bahas. BBNI saya di harga tinggi banget, mau average down, sekarang BBNI atau better BBRI ya. Averaging down harus di saham yang sama kah? Mindsetnya bukan averaging down. Tadi ada yang nanya, mindsetnya bukan averaging down. Ini pertanyaan ini banyak banget ya. Mindset bukan averaging down, tapi mindset Anda adalah management portfolio. Jadi pikir dulu, ini portfolio Anda. 50% di blue chip, kemudian selebihnya mungkin selebihnya ini 30%, ini di saham-saham lain buat investing, kemudian yang berikutnya 20% buat trading. Oke. Ini 80%. Ini 80% yang aku kotakin ini buat investing, di mana 50% blue chip, 30% buat saham second liner. Jadi blue chipnya kan aku udah pilihin 12 saham itu. Dan bahkan tadi aku udah kasih yang murah-murah juga. Kalau Anda punya satu saham di harga atas, Anda jangan attach dengan saham tersebut, harus beli saham itu lagi untuk meng-average down. Saya tidak pernah punya mindset untuk average down, tidak pernah menyarankan itu. Itu tidak bagus sekali. Kalau Anda mau beli BNI lagi, anggaplah BNI ini sebagai saham yang berbeda, saham yang baru. Sehingga pengambilan keputusan Anda terhadap BNI ini yang baru itu bisa objektif. Nanti mau jualan juga enggak kepikiran untuk saham-saham yang lama juga gitu. Mau saham yang sama atau saham yang berbeda, terserah. Pokoknya masuk ke dalam saham-saham yang saya kotakin ini. Ini untuk 12 saham, Anda mau pilih yang mana, bebas. Untuk level belinya gimana, harga belinya? Ini adalah harga beli terbaik saat ini, yang which is harga belinya udah beda dengan September kemarin. Ini udah kita adjust, udah lebih rasional untuk bulan Oktober. Karena kita lihat koreksinya nggak bakalan turun lebih dalam lagi ya. Jadi kalau dapat di sini boleh nyicil beli BCA ini dekat, BRI dekat, BNI ini masih di area itu ya, beda-beda dikit nggak masalah, 4.800 pun nggak masalah. Ini di supportnya. Terus yang sekarang lagi disupport itu ICBP, dia lagi disupport juga ya. Anda boleh pilih secara teknikal atau secara PBV. Kalau PBV ya ini ICBP agak kemahalan ya. ICBP agak kemahalan ya. Anda pilih yang nyamannya Anda aja gitu. Kalau saya gimana? Pasti kan ujung-ujungnya kalau udah bingung, kalau Anda gimana? Kan nanyain saya gitu. Kalau Ellen gimana? Kalau saya kalau suka satu saham buat long term investing, bisnisnya aku suka, aku beli dulu di harga sekarang. Karena sekarang valuasi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, saham-saham ini juga masih murah. Unilever PBV-nya ini mahal banget, tapi dibandingin tahun sebelumnya mereka masih murah. Jadi aku tetap beli dulu, paling nggak dikit aku punya. Begitu nyentuh harga terbaik, harga-harga support ini nambah lagi gitu. Oke, property and construction. Sekarang saya bahas untuk saham yang mulai di sini ya. Aku akan bahas di sini.
Prop cons last week aku udah bahas. Jadi aku akan bahas dari beberapa angle yang berbeda. Nah, ini tabel yang aku kasih last week. Loh, mana hilang? Tunggu ya, I have to check my ini. Aku mau ngecek, saya punya presentation dulu, tabelku ada yang hilang. Loh, kok hilang tabel saya? Sebentar ya. Tunggu, wait, 1 minute, jangan leave dulu. Tabel aku ada yang hilang. Oke. Aku akan buka file yang lainnya untuk masih punya file yang lama. Oke, ini dia. Ya, properti ya. Jadi untuk sektor properti kemarin kita udah bahas, last week kita udah bahas untuk sentimennya di properti apa aja. Sentimennya di properti itu ada beberapa faktor positif ya. Karena sekarang mulai ada relaksasi PSBB, jadi jam operasi mau lebih panjang dan kemudian suku bunganya juga masih murah dan juga selain itu adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu sendiri yang bisa membawa dampak positif buat sektor properti. Nah, yang ini tabel yang baru aja saya buat ya untuk sektor properti ini. Ini untuk BSDE, SMRA, ini yang saya highlight, itu yang saya suka, yang saya paling suka banget. Seandainya Anda nggak bisa pilih semuanya. Ada nggak sih yang milih saham semuanya yang saya ngomong ini dipilih? Ada, tapi dia punya portofolio sangat besar gitu. Sangat besar di angka berapa? Di angka puluhan miliar. Jadi memang saya ngebantu untuk kasih tahu desain portofolionya sedemikian rupa supaya ketika dia mau keluar itu dia bisa, mau jualan itu dia bisa. Oke, kita lihat PBV-nya, super discounted banget, di bawah angka 1 mostly. BSDE ini PBV di bawah 1 dan dia termasuk pemimpinnya dalam sektor properti ini. Dia punya kapitalisasi paling gede, land bank-nya paling gede, dia satu-satunya yang tidak turunkan target, dan penjualannya secara nominal juga pre-sales-nya paling tinggi. Upside-nya untuk BSDE, untuk 6 bulan ini sekitar 40%, sedangkan untuk sekitaran 1 tahun itu bisa sampai 100%. Nah, buy range-nya sekitar 800 sampai 900, untuk teknikalnya kayak gini. Oke. Ini BSDE saat ini ya. Ini BSDE saat ini masih lumayan upside-nya untuk jangka menengah masih boleh banget. Sekalian buat trading, aku akan bahas yang buat tradingnya gimana. Yang buat trading BSDE ini pas sekarang lagi kena banget di resisten 890, bisa lanjut naik lagi, tapi mungkin besok Senin Selasa Rabu dia bakalan turun dulu nih kayak gini, 1 2 3. Jadi teman-teman yang punya BSDE buat trading jangan takut ya, jangan takut gitu. Oke, kemudian kita masih nge-hold BSDE, udah posisi cuan juga. Sekarang SMRA. SMRA PBV-nya agak mahal dikit, tapi masih mending, tetap di bawah 2 ya PBV-nya. Untuk Sumarecon ini, buy range-nya 600 sampai 700 buat investing, sorry. Ini aku harus kasih tahu dulu, nanti rancu dengan yang trading. Ya, kalau trading kita kasih tahu secara real time broadcast. Nah, kalau yang investing diperhatikan, tahun depan saya mungkin nggak akan banyak ngomong tentang investing lagi ya teman-teman. Paling update aja saham-saham yang kita udah beli di tahun ini. Karena valuasinya juga pastinya juga udah agak-agak mahal tahun depan. Susah cari saham-saham yang bagus dan valuasi terdiskon. Kalau yang lain semuanya maju, dia turun sendiri ya itu artinya perusahaan itu nggak bagus gitu. Coach, kalau misalkan layar nggak kelihatan, tolong saya ditelepon ya.
Kalau nggak ditelepon berarti masih oke-oke aja. Nah, untuk SMRA, ini level belinya untuk investing 600 sampai 700. Di sini. 600 sampai 700 buat investing. Sebenarnya saya mau kasih agak-agak di bawah dikit 500, tapi kayaknya udah nggak realistis gitu. Ya, jadi kalaupun sampai masih di bawah ini masih boleh buat beli buat investing. Targetnya bisa 30 sampai 100%, 30 itu untuk 6 bulannya, 100% itu untuk sekitar 1 tahunnya. Nah, sampai di sini nih. Jadi saya nggak ngambil sampai yang tertinggi. Nih, ini di 2019 kemarin, jadi masih realistis tercapai. Kemudian ini untuk sekitar 6 bulannya di sini. Kenapa saya ambil batasan 6 bulan dan 1 tahun? Karena untuk recovery COVID-19, perkiraannya buat vaksin dan lain-lain, itu perekonomian perkiraan recovery butuh 1 semester untuk tahun 2021 nanti. Oke. Kemudian CTRA ini upside-nya nggak terlalu tinggi, 26 sampai 46%, BBV-nya juga lumayan, kalau fundamentally oke. Prospeknya ke depan. 24 sampai 46% itu, jadi kali ini kalau aku ada bahas properti, aku bahas dari angle yang agak berbeda ya teman-teman ya. Nanti saya akan bahas untuk saham lainnya juga. Saya harus tetap update properti karena properti ini termasuk yang masih potensial. 46 di sini. Jadi ini untuk 6 bulannya sekitaran 26%, sedangkan kalau untuk 1 tahunnya sekitaran 46 sampai 50%. 46 sampai 50% ya. Oke. Terus kalau P1 itu di 380 sampai 440 level belinya. Upside-nya nggak terlalu gede juga. Tertinggi itu sekitaran 70%. Saya lupa bahas untuk yang trading. P1 yang buat trading, ini udah mulai ada tanda-tanda positif, tapi ada beberapa resisten lumayan kuat di 428, 440. Kalau naik dari sini, ini baru lumayan kencang. Dan satu lagi masih kehadang di 486. Jadi di sini ada beberapa nyangkuters. Ketika harga saham naik, mereka akan keluar. Jangka pendek masih rough, naik turun masih rough. Kalau untuk sektor properti, balik lagi ya ke prinsip stage 4, 1, 2, 3, 4. Ini stage 4, di sini stage 4. Di sini stage 1. Ketika harga saham mulai naik dari stage 1 menuju stage 2, itu which is kalau P1 itu di atas 480, itu masih rough, banyak nyangkuters di atas, resistennya masih banyak banget gitu. Saya tadi kelupaan bahas SMRA yang buat trading. Yang buat trading SMRA, ini resisten 675 kemarin sempat breakout, terus kan ada cut loss dikit tuh. Nah, teman-teman yang kena cut loss mungkin takut atau gimana, sebenarnya nggak usah takut sih, ini sebenarnya normal-normal aja gitu. Dan ini normal, jadi kalau misalkan takut untuk nge-swing di properti ini, boleh ambil jangka menengahnya buat investing. Nah, ini udah mulai agak-agak uptrend, nanti kalau di atas 720 dia akan jauh lebih uptrend lagi. Oke. Asri, BES, SSIA, Kija, Dimas, ini level belinya segini, saya akan langsung aja ke sektor yang lainnya ya teman-teman nanti ya. Asri ini sangat menarik, karena apa? Dari antara semua, ini valuasinya yang PBV-nya paling murah. Ya, ini paling murah PBV-nya. Tapi kan dia udah naik nih, kemarin udah naik lumayan tinggi. Jadi kalau dari bisnisnya saya suka BSDE, SMRA, Citra, tapi kalau dari valuasinya Asri masih murah. Asri masih bisa dikasih kesempatan diskon sampai 137, 140-an di sini. Kalau mau trading nawar di area itu bisa, kalau mau investing nawar di situ juga bisa, nggak apa-apa. Investing ambil sekarang pun juga nggak masalah. BEST, SSIA, Kija, dan Demas itu untuk offset Anda bisa lihat di situ sendiri. Nanti juga dikasih di e-booknya. Nanti bakalan dikasih di e-book ya teman-teman ya. BST 168 sampai 178 ini masih area best price, tapi kalau buat investing udah agak-agak telat gitu, lebih ke trading ya untuk best ya. Jadi kalau investing itu lebih ke saham-saham yang masih di stage 1 tadi. Ini udah masuk ke stage 2 dia. SSIA, kalau mau coba ngehold gimana? Kita lebih pakai strategi super trader untuk bestnya. SSIA juga kita masukin ke super trader ya.
Ini Anda mau beli, kalau mau beli agak-agak nawar dikit sampai ke 475 boleh juga. Kalau mau ambil sekarang pun masih boleh juga. Yang jelas kalau mau nyimpen jangka menengah sampai 1 tahun itu mentalnya harus kuat gitu ya. Nanti kita kasih tahu di Mtrade kapan harus keluar. Kemudian Demas ini yang saya paling kurang suka di antara semuanya, makanya saya nggak tulis ini buy range-nya. Kalau untuk Demas sendiri, dia PBV-nya paling mahal dan secara teknikal juga udah naiknya upside-nya lumayan mahal. Ini Demas satu grup dengan BSDE. Unik ya, satu ini paling direkomendasi satu ini. Enggak, jadi aku prefer ini kalau buat investingnya. Buat trading sekarang juga masih belum, masih nanggung. Nah ini tabel yang pekan lalu. Tabel yang pekan lalu ini diskon to earn-nya segini, lumayan gede, masih lumayan gede ya kalau untuk sektor properti. Dan ini industrialnya ya, ini tadi Demas nih PBV-nya ini pekan lalu ya. Nah ini naik jadi 2, ini udah pakai harga yang sekarang. Udah pakai sekarang. Ini PBV-nya agak beda-beda dikit nih, pekan lalu punya nih. Jadi ini yang sama sekarang agak beda. Beda dikit nggak masalah. Nah ini paling mahal, jadi saya nggak pilih dia. SSIA, kalau industrial saya paling suka, dia punya proyek Subang. Oke, aku akan lanjutkan untuk sektor yang lainnya biar nggak bosan di properti terus. Ya, ini PB Band-nya termasuk murah. Dibandingin tahun 2008, di last week juga aku udah jelasin. Ini earn-nya juga murah banget saat ini. Nah, ini pekan lalu saya udah bahas, saya akan skip aja. Buat teman-teman yang belum lihat, nanti bisa lihat di e-book. E-book itu basically PPT ini juga sih ya, tapi disajikan dalam bentuk tulisan Word gitu. Nah untuk PB Band-nya ini BSDE, ini dibandingkan dengan 2018. Ini 2018 di sini mahal. Sekarang PB Band-nya BSDE ini murah banget. PBV Band tuh kita ngelihat berdasarkan historical berapa tinggi gitu. Ini perjalanan PBV-nya dia. Oke, terus kemudian kalau untuk SMRA PBV Band-nya SMRA itu ini termasuk murah juga teman-teman. Jadi ini alasan kenapa sekarang institusi mereka suka ambil saham-saham properti. Nah, Cetra ini udah diakumulasi oleh Big Money dari Maret, April, Mei kemarin. Sekarang PB Band-nya udah mulai naik ya. Jadi maka dari itu aku nggak terlalu pilih dia. Aku lebih prefer untuk BSDE dan SMRA yang memang PB Band-nya masih di bawah. Ya, PB Band-nya masih di bawah. Nih, ini masih di bawah. SMRA juga masih di bawah. Kemudian Cetra, dia PB Band-nya udah agak naik. Boleh punya, tapi boleh punya sih, masih murah valuasinya. Tapi nggak semurah dulu. Terus ASI, PB Band-nya super murah banget. Jadi ini cek banget kalau mau masukin value investing dan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya masih kan di permulaan kita masuknya early banget. P1 ini juga PB Band-nya murah, dia belum gerak juga. Jadi potensial pekan depan dan bulan November ini akan gerak. Pekan depan udah November. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara tentang industrial, Demas. Nah, ini Demas dia PB-nya mahal banget nih. Jadi kalau best ya, perhatiin untuk best sendiri, dia juga sempat 2018 pernah segini. SSIA ini dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, ini bandingin dengan Juli 2019 aja ya, bandingin tahun lalu, ini termasuk masih murah. Dan mulai merangkak naik loh teman-teman. Mulai ngerangkak naik. Mulai banyak yang minat untuk masuk ke sini. Kija ini juga dia agak-agak murah, tapi dua yang paling murah banget dari PB Band itu yang paling sekarang masih murah dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Aku suka BSDE, SMRA kalau dari PB-nya. Dan satu lagi ASRI. Kalau dari bisnisnya BSDE, SMRA, dan juga CTRA. Kalau ASRI dari bisnisnya agak-agak kurang. Karena dia banyak utangnya juga ya, habis terbitin bond untuk tutup utang lagi. Nah, sekarang ini udah dibahas tadi. Sekarang untuk sektor konstruksi nih. Sektor konstruksi gimana? Untuk sektor konstruksi sendiri,
Sentimen yang paling positif adalah sovereign wealth fund sebenarnya. Jadi sovereign wealth fund ini akan sangat mendukung sekali sektor konstruksi. Aku akan kasih lihat buat teman-teman untuk konstruksi ya. Konstruksi ini perhatikan PBV-nya, wow, diskon semuanya, mantep ini PBV-nya keren. Upside-nya, wow, ini upside 6 bulan, ini upside 1 tahun. Ya, upside-nya masih tinggi-tinggi banget ya. Oke, dua yang paling saya suka saya taruh di atas, dia project-nya paling gede, deal project-nya paling gede. Ini buy range, teman-teman bisa lihat, aku sekarang akan bahas secara technical ininya ya. Jangan dilihat pairnya. Pairnya mah tinggi semua mabok karena namanya perusahaan lagi terdampak pandemi, price to earnings. Jadi earnings-nya pasti juga kacau mereka tahun ini. Tapi tahun depan sangat bagus. Oke. Untuk PTPP sendiri, range buy-nya di 850 sampai 1000. Untuk investing 850 tuh di sini sampai 1000 di sini. Oke ya, jadi masih bisa masuk. Upside-nya untuk PTPP masih jauh, masih di bawah banget ya. Jadi upside-nya masih tinggi. Nah, tadi untuk cara lihat upside aku udah kasih tahu buat teman ke harga di MA 100 ini masih 140%. Jadi masih tinggi. Untuk WSKT upside-nya dia masih tinggi juga. Kalau buat semi investing super tinggi banget. Ini jatuhnya tajam, dia naiknya bakalan lumayan banget nih. 6 bulan sampai di sini 62%-an, sekitar 60%-an. Kalau ini setahun 140%-an. Oke ya. Harga belinya gimana? Nah, ini WSKT untuk trading dia agak kena resisten gitu, tapi nggak masalah kalau buat jangka menengah hold aja, yang nggak siap dengan stop loss atau swing trading di jangka menengah aja, investing aja. Ini teman-teman bisa catat untuk buy range, pair, dan PBV upside-nya. Oke, udah ya, di ebook juga nanti bakalan dikasih. Ini area cicil belinya ini salah nih, pakai yang tadi aku kasih aja. Ini last week punya. Oke, turnaround stock. Sekarang kita bahas untuk turnaround stock. Sebelum turnaround stock, aku mau share dikit tentang sektor ini sektor konstruksi. Ini beberapa sentimen positifnya ya. Jadi yang saya paling suka malah ini sebenarnya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya di ebook ya. Oke, aku akan cepetin aja ke PB band-nya. Wika, ini udah agak-agak naik dikit PB band-nya dia. Historical PB-nya dia. Jadi kita nggak bisa ngomong pukul rata PBV di bawah 1 itu murah. Kalau seumur hidup dia PBV di bawah 1 terus ya berarti memang normal PBV-nya dia gitu. Nah ini WSKT. Yang aku paling suka kan tadi aku bilang PTPP dan WSKT. WSKT tuh secara historical PBV-nya dia tinggi, di atas 2,5. Dan sekarang lagi murah-murahnya. Jadi kalau historical dia ternyata PBV-nya di bawah 1 terus ya itu nggak murah. Kita harus lihat dari historical. Kemudian ini PTPP PB band-nya udah mulai agak naik ya. Udah mulai agak naik di 2019 di angka dekat 1 gitu. Ini chartnya nggak sampai ke 18 kebetulan ya. Oke, kemudian Adi, kita lihat PB band-nya sekarang juga lagi murah banget. PB band tuh PBV dari historicalnya. Kemudian kita lihat untuk beton. Beton ini juga murah secara PBV-nya. Anyway, konstruksi properti lagi murah-murah semuanya. WG saya nggak terlalu demen, yang satu saham ini dia PBV-nya murah dari April Mei kemarin, ini udah agak-agak naik dikit, masih flat gitu. Kita turnaround stocks. Sekarang untuk sektor yang lainnya. Sekarang sektor retail nih ya, sektor retail. Nah, sektor retail ini pada
kuartal 2 volumenya sangat terpukul sekali karena pandemi ya. Sekarang udah ada relaksasi, udah mendingan, dan kemudian dia juga bayar ke mall-nya itu dikasih diskon. Jadi ini sangat membantu sekali untuk memperbaiki dia punya biaya operasional. Oke, jadi pertumbuhan untuk retail udah mulai membaik dari bulan Juni kemarin. Juni, Juli, Agustus ini udah mulai membaik. Ras, gimana Ras? Pendapatannya nggak terlalu tinggi untuk tahun ini, tapi sekali lagi kita melihat untuk tahun depan, di mana Ras ini dia punya cash flow lumayan besar dan dia berhasil melakukan efisiensi biaya operasional, ya, menurunkan biaya karyawan ya, dan PBV-nya, wow, teman-teman perhatikan nih, Rals nih PBV-nya super murah banget nih teman-teman ya. Ini super murah banget untuk PBV-nya Rals. Terus kemudian LPPF Matahari, ini Matahari ya, ini dia juga tahun ini lumayan terpukul, tapi kalau kita perhatikan sudah mulai meningkat ya di beberapa bulan terakhir, 2 sampai 3 bulan terakhir sudah mulai meningkat ya. Untuk LPPF ini PB-nya juga sangat murah sekali. Fokus saya kali ini pada PBV-nya, dan saya masih akan ambil untuk ya, untuk RALS dan LPPF itu upside-nya masih bisa 60 sampai 200%. Ini untuk sekitaran 6 bulan, ini 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, buy range-nya di sini. Per jangan dilihat, ini ngaco per, karena dia punya earnings kecil, jadinya dia kayak ini, di mahal banget. Tapi Anda perhatikan secara price to book value. Nah, saya lebih suka RALS daripada LPPF. Oke, kita akan lihat untuk RALS. Kita akan lihat upside-nya RALS. Itu harga beli yang saya tulis adalah harga beli untuk investing ya. Kalau yang buat trading nanti ngikutin broadcast aja. Basically kalau kita trading by breakout. Ya, jadi kalau trading, ini kita lihat, ini ada resisten kecil 590, jika breakout dari sini kita bisa trade, target jangka pendeknya di 705, dan ini super murah banget, super murah banget, belum naik. Oke. Ini bagus banget ya, upside kalau mau yang rasional lah, deket-deket aja lah, nggak usah jauh-jauh. Deket-deket aja, bahkan paling deket aja, ini 90% teman-teman. 90%-an ini sampai 6 bulan ke depan. Untuk 1 tahun bisa sampai sekitaran 173 sampai 200%. Kadar optimisme saya terhadap RALS ini lumayan tinggi. Jadi saya suka. Kalau sama LPPF aku juga tertarik, tapi saya nggak sepede di RALS. Cuman ya teman-teman, meskipun saya pede, saya belinya juga nggak terus saya hajar semua duitnya di situ. Saya masih ngikutin map atau peta portfolio desain yang saya kotak-kotakin tadi gitu. LPPF ini dalam jangka pendek, dalam jangka menengah dia punya upside 6 bulan itu bisa sampai sekitaran 100%. Oke, nggak usah muluk-muluk. 42% itu gampang banget kecapai, karena dia sangat-sangat super discounted banget ya. 1 tahun dia bisa 132%. Bahkan kalau aku perhatikan yang ekstrimnya bisa sampai 500 sebenarnya. Dan ini aku ngelihat dari mana sih? Aku ngelihat sebenarnya dari historical 2019. 2019 sebelum pandemi dia bisa seperti ini. Berarti 2021 ada potensi juga. Kalau nggak mau muluk-muluk deh, kita bandingin aja sama Januari 2020 sampai ke level berapa? 275. Oke. Untuk sektor yang lainnya, semen. Saya suka juga semen. Jadi selain properti, konstruksi, semen ini saya suka. Kalau properti konstruksi bagus, berarti semen bagus dong. Mereka butuh bangun pakai semen kan. Nah, semen ini sangat menarik sekali. Kalau untuk permintaan domestiknya dia agak turun, tapi ekspornya naik. Dan nanti untuk infrastruktur pemerintah tahun 2021 bakalan bagus banget nih, karena anggarannya untuk infrastruktur dinaikin 47% year on year. Bisa ngedongkrak penjualan semen domestik gitu. Nah, untuk ngedongkrak ekspornya ini ya, ini anyway kita fokus ke domestik aja. Domestik ini juga bakalan naik banget. Omnibus Law sangat berdampak positif, gencarnya proyek pembangunan kawasan industri terpadu.
Ya, dan juga ada program Tapera. Suku bunganya rendah, mendorong properti dan konstruksi. Jadi tahun 2021 semen bakalan bagus dan ini masuk cigar butt investing juga. Karena tahun 2020 ini lumayan parah. Semen saya cuma fokus pada 2 aja yang buat investing. Kalau yang buat trading itu lain cerita. Yang buat trading kita akan update melalui real time. Nah, yang buat investing untuk semen ini INTP penjualannya di September naik sekaligus merupakan volume sales tertinggi sepanjang tahun ini ya. Jadi udah sangat-sangat membaik sekali. Tapi kalau dari pangsa pasar SMIGR ini menguasai sekitar 40% lebih. INTP sekitaran 20-an%. Jadi SMGR masih lebih kuat. Nah, ini sentimen-sentimen Anda bisa baca langsung dan saya akan kasih lihat buat teman-teman semuanya ya. Oh ya, ini yang menarik ini. Dia ada proyek di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan juga SSI aja juga bangun di Subang. Jadi ini sangat bagus sekali. PB Band-nya untuk INTP nggak gitu-gitu murah banget kalau dibandingkan dengan saham yang lainnya, 1,94, tapi termasuk murah dibandingkan dengan tahun 2019, di mana PB-nya hampir mencapai angka 4. 3,56 ya. Oke. Kemudian ini untuk landscape semennya ya. Jadi untuk pembangunan itu, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini pembagian penggunaan semen di sini. Ini penggunaan semennya, Anda bisa melihat pangsa pasarnya untuk masing-masing brand ya. Satu memang SMGR, kemudian yang kedua INTP. SMGR itu Semen Indonesia ya, SI ya. Kemudian yang berikutnya ada Bosowa, ada Holcim, dan juga ada SMBR. Tapi Holcim dan SMBR saya lebih prefer untuk trading aja. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat di sini untuk detailsnya, untuk level belinya di angka berapa. Nanti saya akan kasih tahu. Untuk laba kuartal keduanya naik 42% year on year dan ini sangat keren banget. Ini dapat bintang banget ya, karena bunganya rendah dengan ada penurunan suku bunga itu tadi. Penurunan harga coal ini juga nanti akan menguntungkan. Jadi sepanjang tahun ini coal belum naik ya. Nah, untuk SMGR, ini aku nggak akan terlalu banyak di ininya, teman-teman bisa baca sendiri. PB Band-nya sangat murah sekali, udah agak-agak naik. Jadi sebenarnya yang terbaik di sini. Tapi udah agak naik, tapi tetap lebih murah daripada tahun lalu. Oke, kemudian yang terakhir ada Pulp and Paper. Pulp and Paper ini dari TKIM dan juga INKP. Ini memang penjualan dia agak menurun karena penggunaan paper itu sedikit ya, semakin sedikit dengan era digital. Tapi yang justru menarik adalah dia diuntungkan dari penjualan tisu. Ya, jadi penjualan untuk kesehatan tisu itu meningkat gitu. Jadi dia supply untuk ke China, dia ada ekspor juga ke China. China itu dia meskipun negara factory, the world factory, tapi mereka masih membutuhkan and paper dari Indonesia juga. Jadi mereka ada impor dari Indonesia untuk TKIM dan juga INKP-nya untuk pulp and paper-nya. Dan di Brasil saat ini lagi lockdown sehingga supply untuk pulp and paper juga agak berkurang. Sehingga ini sangat menguntungkan sekali untuk TKIM dan INKP. Sekarang PB-nya Anda perhatikan, ini jauh lebih murah daripada 2018 yang sempat di sini ya. Ini sangat murah sekali. Oke, kemudian untuk INKP perhatikan ini PB band-nya juga sangat murah sekali. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Untuk GIAA ini agak-agak careful ya, karena GIAA ini yang paling risky. Kan tadi turnaround stock memang kondisinya indecision ya. Nah, untuk GIAA ini tambahan aja. Aku cuma mau kasih lihat untuk chart-nya. TKIM, INKP, SMGR, INTP, dan juga GIAA. Ini TKIM upside masih lumayan gede. Kalau untuk trading, ini udah ada beberapa resisten, bisa buy breakout nanti mungkin sekitaran di atas 6550. Dan kalau INKP kita udah beli kemarin, target jangka pendek itu sekitaran 10.000, tapi belum tentu kita harus profit taking di 10.000. Belum kena 10.000 pun kita bisa jualan gitu.
Terus kalau untuk upside-nya dia masih lumayan gede. Ya, jadi tadi yang harga beli yang saya tulis tuh semuanya buat investing. Kalau buat trading ikutin broadcast-an aja. Terus sama NKP, SMGR tadi aku udah bahas belum ya? Oke, SMGR upside yang paling dekat sih di angka ini. Upside paling dekat di angka 48% ya untuk SMGR. Untuk tradingnya ngikutin di broadcast aja, ini belum waktunya trading, nunggu di atas 9625. INTP, kalau INTP buat trading agak ketinggian ya, agak ketinggian buat trading. Kalau buat investasi dia punya upside masih lumayan, yang rasional aja yang deket-deket aja lah, 6 bulanan sekitar 40%. Kemudian yang terakhir GIAA. GIAA sekitaran 36% untuk jangka pendek, jangka menengah sekitaran 6 bulan, 1 tahun 70%, dan ini kalau sekitaran 2 tahun udah pulih 142%. Cuman aku kasih note buat GIAA, be very careful. Kalau Anda nggak siap mental, jangan beli ini gitu. Ya, kalau aku lihat sih GIAA sebenarnya sekarang juga lagi diakumulasi. Anyway, di atas tadi ada banyak saham yang udah bagus-bagus, ya udah pilih itu aja. Untuk beberapa saham ini masih trading aja. Kalau untuk investingnya aku akan bahas untuk pekan depan, termasuk juga saham-saham coal, CPO. Pekan depan saya akan lebih fokus untuk ke sektor komoditas ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman semuanya yang mau join M-Trade ya, langsung aja. Ini dapat 7 hari gratis, bukan 1 bulan. Ini salah nih ya. Dapat 7 hari gratis. Ini masih yang dulu punya, nih belum diganti. Dengan kode SO7. SO7 ya. Jadi ini dapat 7 hari gratis yang baru mau gabung buat nanti sore ya. Dengan kode SO7. Oke. Saya akan cek untuk Q&A dan juga chatting-nya, chatting room. Mau investasi jangka menengah 2-3 saham saja. Bagusnya pilih saham yang mana? BMRI, RALS, Pegas, BJT, BNKP, atau KIJA. Duitnya berapa dulu ya? Mungkin saya akan coba pilihkan untuk yang agak murah nominalnya, biar kejangkau buat semua orang juga. Big caps bisa di BBNI untuk perbankan. Kemudian kalau consumer goods-nya, jika oke untuk non-syariah, bisa di GGRM. Kemudian ICBP sekarang juga lagi agak-agak turun harganya, di support 96, boleh ICBP, tapi salah satu GGRM atau ICBP. Untuk Pak Ari Rimbawan, terus mix dengan saham-saham Propcons tadi. Jadi boleh BSDE atau SMRA, boleh. Terus PTPP itu juga boleh, RALS juga boleh. Kira-kira indeks berapa di akhir tahun? Udah nggak usah dipikirin. November, Desember arahnya naik. Hanli. Pertanyaan tentang merger bank syariah. Kondisi sekarang BRIS 73% saham BRI, sedangkan Syariah BNI dan BMRI merupakan bagian unit usaha induknya masing-masing. Pertanyaannya, bila setelah merger 21 Februari, bagaimana valuasinya dan estimasi harga masing-masing saham BBRI, BBNI, dan BMRI? Kalau buat ketiga saham induk itu, BRI, BMRI, BBNI itu tidak akan terpengaruh, tidak akan terganggu atau terpengaruh, justru malah lebih bagus dampaknya, karena secara operasional anak-anak usaha yang syariah ini mereka menjadi lebih efisien. Nah, yang jadi dampak adalah untuk perusahaan syariahnya itu sendiri, BRIS, BNI syariah, BMRI syariah itu pasti ada dilusi, dan dilusi yang paling kecil ada di Bank Mandiri syariah. Antam sekarang agak ketinggian, udah rawan profit taking untuk trading. B dan BRI sudah tidak ada kemungkinan diskon lagi ya, kecil kemungkinan untuk turun lebih dalam ya.
Eh, Kalau perusahaan nikel seperti Inco kan bergerak sideways sejak 2009 sampai sekarang. Apakah cocok dipakai value and growth investing? Bukan investing sih, lebih ke arah trading sih ya. Cuman beberapa orang yang percaya dengan nikel adalah masa depan dari batu bara dan juga minyak bumi. Jadi suami saya tuh dia nggak trading saham, dia juga nggak investasi saham. Dia cuma bilang gini, ke depan itu dia ngomong ini udah kayak berbulan-bulan yang lalu. Ke depan itu batu bara akan digantikan oleh nikel, akan digantikan oleh baterai, jadi perusahaan nikel akan bagus gitu. Saya sempat mikir, analisis ini kayaknya masuk akal juga, dan ternyata ya sekarang memang kejadian gitu. Tapi kalau mau buat long term investing, seandainya teman-teman mau, itu kayak kotak investasinya tadi Anda masukkan porsi kecil aja gitu, karena termasuk cyclical ya. Kalau HMSP sejak 2017 sampai 2019 belum COVID kan pernah turun terus nilai sahamnya. Kenapa kok disarankan buat investasi? Apa pertimbangannya? Net profit marginnya besar, ya, ROE-nya besar, dan kemudian juga valuasinya sangat murah. Sekarang valuasi dia termasuk perusahaan yang sangat sehat sekali. Jadi pertimbangannya juga big fund atau institusi juga bakalan mau banget masuk ke situ. Saya mau fokus ke BCA, BRI, ICBP 3 ini aja. Gimana, boleh nggak? Boleh, tapi Anda harus siap bahwa 3 ini lelet. HMSP kenapa kemarin naik pas penutupan? Ya udah oversold ya, udah di area support banget, dan juga valuasinya juga sudah sangat murah sekali. Dan kemarin juga kayak ada berita bahwa untuk kenaikan cukai rokok yang 17% itu banyak ditentang, sehingga kemungkinannya nggak akan sampai setinggi itu. Ini masih belum ada jawaban juga dari pemerintah gimana. TLKM dijual asing terus, apakah masih oke? Ada juga yang beli kok, masih oke lah. Jadi jangan ngelihat jangka pendeknya juga. Kadang-kadang tuh asing atau fund manager ada yang strategi sell, ada yang strategi buy, beda-beda gitu. Jadi kalau kulihat ada yang buy juga. Kalau BNI nggak dapat di 47, kita masuk di berapa? Besok Senin masuk juga boleh. GGRM dan HMSP naik dikit kemarin. Nanti kalau cukai naik dan bakal turun, cukai jadi naik bakal turun dong. Kita nggak tunggu setelah pengumuman cukai. Prinsipnya ketika berinvestasi, kalau saya adalah dengan cara dollar cost averaging atau nabung saham, istilahnya tuh punya dulu. GGRM 40.000 udah sangat murah, HMSP 1.400 murah. Kalau dikasih di bawah lagi, itu namanya bonus. Kalau nggak dikasih, kita sudah punya. Perkiraan saya lebih banyak naiknya daripada turunnya. Ferry Laksono, kalau upside kecil tapi naiknya cepat, lalu ada yang upside-nya tinggi tapi lelet, harus pilih yang mana? Kita bisa tahu saham naik cepat dan naik lambat itu ada dua macam. Yang pertama, kalau mau upside cepat berarti likuiditasnya tidak terlalu besar. Saham naik kenceng itu udah hukumnya, biasanya dia kapitalisasi dan likuiditas terlalu gede, karena gampang dong digerakin, dibeli dikit aja udah langsung naik gitu. Nah, upside-nya kecil tapi naiknya cepat, berarti itu perusahaan-perusahaan second liner biasanya. Ada yang upside-nya tinggi tapi lelet, contohnya GGRM, HMSP, itu udah pasti pelan-pelan. Harus pilih yang mana, tergantung dengan tujuannya juga, maunya gimana. Kalau maunya investasi berarti upside gede tapi lelet nggak masalah. Tapi kalau misalkan upside kecil naiknya cepat, tujuannya trading, itu oke-oke juga gitu. GGRM dan HMSP, upside lebih gede HMSP, tapi PBV lebih murah dari GGRM. Jika lihat buat upside-nya, lebih bagus HMSP dong untuk invest. Selera, dua ini selera ya. Ada yang suka perusahaan dengan margin gede tapi pangsa pasar nggak gitu besar. Itu adalah HMSP. Dimana historically dia punya ROE, dia punya NPM untuk HMSP itu lebih tebal daripada GGRM. Tapi GGRM ini meskipun dia profit marginnya kecil tapi kuantitinya gede, dia lebih menguasai pangsa pasar. Ada yang lebih suka seperti itu. Dulu saya suka HMSP, tapi setelah saya melihat kondisi seperti ini, GGRM udah menarik ya, jadi dua-dua saya beli dan nominalnya juga sama, kebetulan sama. Tapi dua-duanya bukan menguasai portofolio saya, nggak yang gede-gede. Kenapa? Di dalam hati saya masih nggak nyaman beli perusahaan rokok. Dulu nggak mau sama sekali malah. Sekarang mau karena valuasi super murah. Dan saya harus edukasi orang, jadi saya harus ngerasain beli itu juga gitu. Apakah sekarang IHSG sudah uptrend? Belum, lagi masih sideways.
Portofolio investasi sama trader harus dipisahkah? Sebaiknya demikian. Saya punya ASII di harga 4.900, sekarang sudah 5.400. Sebaiknya disimpan berapa persen sampai berapa tahun? Sesuka-suka Anda. Kalau Anda cuan, judulnya terserah Anda. Anda mau trading boleh, Anda mau investasi boleh, Bu Risna, tapi yang jelas kalau misalkan trading, Anda harus terima konsekuensi ASI ini masih bisa naik gitu ya. Perkiraan saya sampai setahun ke depan ini masih bisa naik gitu. Bagaimana dengan saham BTN untuk investasi setelah kemarin laba naik 39%? Ini belum juga keluar laporan keuangan. Nanti kalau udah keluar laporan keuangan, ini bakalan lebih naik lagi kalau aku perhatikan. BTN sementara ini masih buat trading ya, buat saya ya, karena udah terlalu banyak portofolio banking saya. BJBR juga bagus, BJTM bagus, kalau syariah BRIS juga bagus, tapi portofolio untuk investasi udah terlalu banyak perbankan. Lebih menarik untuk BBNI daripada BBTN. Apakah sampai pemilu USA masih akan turun IHSG? Enggak, IHSG masih akan stagnan aja, naik turun dikit-dikit aja. TLKM saya dulu beli harga 4.000 total 140 juta. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Kalau memang mau sabar buat investasi, hold aja. Dari 4 Restuti Nugroho, dari 4 saham perbankan yang besar, yang larinya kencang yang mana? Kalau Anda tanya, yang gampang naik susah turun, ya BCA, udah itu aja. Yang paling lelet naiknya BNI. Itu udah pasangannya. Kenapa BCA valuasinya mahal? Karena dia gampang naik. Saya masih simpan modal, lebih baik dipakai semua atau sisain untuk November dan Desember. Bijaksananya sih Anda pakai bertahap sampai Desember. Cukai Roberto W. Cukai rokok mau naik, bukankah lebih baik menunggu koreksi saham-saham HMSP dan DGRM? Menunggu koreksi saham-saham HMSP GGRM. Jadi market itu unik ya. Kayak kemarin ASII, orang-orang pada nungguin pajak 0%. Ternyata pajak 0%-nya itu sama Menteri Keuangan Sri Mulyani nggak disetujui, tapi ASII malah naik. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi indecision. Ya, udah nggak ada lagi indecision di dalam ASII ini. Sekarang orang-orang bilang cukai rokok mau naik, semua udah discounted dong, semua sudah price in dong. Kalau nanti beneran pas naik, itu investor udah nggak kaget. Nah, bisa jadi dia nggak turun, malah justru stagnan atau mungkin malah kayak ASI kemarin gitu. Anyway, kalau misalkan buat investing, beda dikit-dikit nggak usah terlalu dipikirin ya, karena kita lebih melihatnya seperti dari valuasinya PBV. Misal ada aset seperti emas atau mata uang asing, worth it nggak untuk dijual aja terus dibuat invest di antara 12 saham barusan, minimal untuk di hold 1 tahun ke depan. Harus tetap ada diversifikasi. Kalau emas saya perhatikan dia masih akan naik selama Amerika masih kasih stimulus terus, masih cetak uang terus, masih akan naik. Jadi saya pribadi juga ada diversifikasi. Kalau untuk investasi emas ini benar-benar untuk lindung nilai dan saya nggak mikirin return-nya berapa tinggi. Nggak harus semua jenis investasi ini harus diperas sampai benar-benar return-nya tinggi. Ada beberapa jenis investasi yang tujuannya hanya untuk mengamankan uang kita dari nilai inflasi. Dan kenapa emas? Karena kalau emas tuh dijual liquid, gampang ada yang beli, meskipun harganya juga naik turun. Kalau misalkan properti, Anda mau jual susah gitu loh. Jadi ya kalau misalkan mau dibagi, dijual aset yang lain buat di saham, itu harus dihitung-hitung juga resikonya. Jangan cuma melihat upside. Anda mesti mikirin, kalau setahun ke depan ternyata sahamnya nggak naik sesuai dengan ekspektasi, itu ngeganggu kehidupan Anda. Gitu. Suku bunga minus, apa pengaruhnya terhadap negara USA? Pengertian suku bunga minus itu apa? Aku akan jelaskan di lain kesempatan ya. Seperti TLKM, bukankah LJK? Karena tadi kita bukan temanya lagi makroekonomi, jadi panjang lagi nanti kan. Dan sebelah saya harus ngajar lagi tempat lain, di room lain. Oke, seperti TLKM, bukankah laporan keuangan juga berpengaruh NPM-nya turun? TLKM ini lebih ke, kalau aku lihat lebih ke arah turnaround company.
lebih ke arah cigar butt investing. Jadi cigar butt investing saat ini perusahaan-perusahaan ini lagi terdampak pandemi, lagi tertekan, tapi kemudian kita melihat untuk prospek jangka panjangnya ke depan. Dan dia cuma tambahan aja untuk big caps, jadi nggak harus diambil juga. GGRM yang lalu saya ada floating profit 5 juta Elisa Theodorus. Lalu sekarang udah minus 3 juta lebih. Apakah bisa ketika floating profit kita jual dulu sebagian, lalu serok lagi bawah? Nah, berarti itu trading. Kalau kayak gitu boleh, tapi trading. Sebenarnya GGRM waktu itu kita ada kasih tahu juga, aku share screen lagi. GGRM itu kita ada kasih tahu untuk jualan. Karena gini, ketika waktu lagi naik-naiknya, di tanggal 12 Oktober, 11, 12, 9 sampai 12 Oktober, lagi naik-naiknya, itu banyak yang nanya, si investor-investor dadakan yang tahu-tahu jadi trader, itu banyak yang nanya kayak, boleh nggak nih aku jual dulu? Kalau memang mentalnya baru kuat buat trading ya, boleh-boleh aja waktu itu profit taking jual. Tapi kalau jual sekarang, ini telat. Sekarang ini waktunya buat beli gitu. ICBP beli di harga 10.400, boleh tambah beli nggak buat investasi 1 tahun boleh? Tunggu ya. Sekali lagi jawaban saya boleh nggak boleh itu tergantung dari sini. ICBP mana ya tadi ya? Ini dia nih. Nih, ini adalah peta Anda nih. Ini harus diperhatikan. Ini saham-sahamnya cuekin ya. Ini cuekin ya. Ini ada Wood, ada apa ya. Ini buat trading, kita lebih banyak update melalui real time market. Oke, teman-teman coba aku lihat chatting room sebentar. IRA masih akan naik, tapi buat trading aja, dan dia juga ada likuiditasnya agak kurang ya, jadi risiko likuiditasnya agak ini. UN. Oke. Untuk saham-saham teman semuanya yang masih pemula, bisa lihat untuk SODV yang pekan-pekan lalu, dan juga untuk teman-teman yang sore hari baru mau bergabung nanti di SODV sore hari, yang belum member, nanti bisa daftar mtrade.id dengan cara masukkan ID Anda, masukkan email dan juga WhatsApp Anda ke mtrade.id ya. Anda bisa dapat 7 hari gratis trial dengan kode SO7 gitu. Untuk komoditas aku bahas pekan depan teman-teman, karena ini aku udah harus ngajar di tempat yang lain lagi. Dan teman-teman tolong kalau Anda happy dengan layanan kami, bolehlah mampir ke review di aplikasi Ellen Desmate, apa ya, aku lupa, nanti di broadcast aku deh URL-nya mtrade.id/android kalau nggak salah, sama mtrade.id/ios. Tolong kasih review ya, kasih review yang positif, kasih kita 5 bintang supaya kita bisa semakin bersemangat dalam memperbaiki layanan. Upcoming, saya kasih bocoran dikit, ke depan mtrade itu akan ada akan berubah, semua user interface berubah, yang pertama, dan kedua kita akan mulai kasih saran-sarannya itu bisa lebih ke custom gitu. Thank you semuanya, jangan lupa kasih bintang 5 dan komentar positifnya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang baru bergabung. Salam profit, bye-bye, happy weekend. Bagaimana bisa pede karena pandemi belum pernah terjadi pakai data? Pakai data ya, bukan PD, tapi kita selalu melihat sikon plus minus update tuh selalu diupdate ya. Dadah, update selalu dikasih tahu. Bye.